Halo semua, balik lagi di channel aku, Filmet. Oke, part kali ini aku akan melanjutin part tentang latihan soal untuk tes intelijensi umum atau biasa disebut dengan TIU CPNS. Nah, langsung aja sebelum masuk ke dalam pembahasannya, silakan teman-teman untuk like, comment, share, dan subscribe terlebih dahulu, oke? Kita ke soal yang pertama. Di sini ada soal seorang dari X berjalan ke timur dan seterusnya. Nah, kalau ada soal seperti ini, better kita langsung gambarin aja bentuknya. Nah, kalau kita gambar, utara itu di sisi yang atas, kemudian bawah itu selatan, kemudian di sini ada barat, ini ada timur. Nah, yang pertama, seorang dari titik X berjalan ke timur 1 km, berarti ke sini 1 km, kemudian 2 km ke utara, ke sini 2, lalu 1 km ke timur, 1, terus 1 km ke utara, berarti ke atas lagi 1, lalu 1 km ke timur, berarti ke sini lagi 1, terakhir 1 km ke utara sampai di titik Y. Nah, ini berarti gini, titik Y-nya di sini. Yang dicari adalah berapa kilometer jarak titik X ke Y, berarti jaraknya adalah yang di sini. Nah, seperti ini. Kalau ada soal seperti ini, kita boleh tarik garis bantu, jadi garis yang di sini aku tarik ke bawah. Kemudian di sini juga aku tarik ke bawah sehingga nanti bentuknya seperti ini. Nah, ini sampai dengan sini panjangnya adalah 1. Di sini sampai dengan di sini panjangnya juga 1. Sama kayak di sini dan di sini. Nah, kemudian ini geser ke sebelah sana, nanti di sini 2, di sini 1. Sehingga kalau kita gabungin segitiganya, panjang sisinya yang sebelah sini adalah 4, panjang sisinya yang sebelah sini adalah 3. Nah, menggunakan triple Pitagoras itu pasti ya, pasangannya adalah 3, 4, 5. Di sini 3 dan 4 sudah ada, berarti pasangannya adalah 5. Sehingga jawabannya dalam soal ini adalah yang do. Oke, next kita ke soal berikutnya, soal nomor 15. Panitia mengedarkan undangan pertemuan untuk 50 wanita dan 70 pria. Jika ternyata 40% dari undangan wanita dan 50% undangan pria hadir, kira-kira berapa persen yang hadir? Oke, kalau kita hitung di sini, jumlah semua orang yang diundang itu 50 ditambah 70 atau hasilnya adalah 120. Nah, yang hadir itu 40% atau 40/100 dari wanita, berarti dikalikan 50. Ditambah laki-lakinya yaitu 50% dikalikan 70. Nah, berarti kalau kita sederhanain di sini 100 dibagi 50 2, 50 dibagi 50 1. 50 dibagi 50 1, 100 bagi 50 2. Di sini masih bisa kita coret lagi, 2 dibagi 2 1, 40 dibagi 2 hasilnya 20, betul. Kemudian di sini 2 dibagi 2 1, 70 dibagi 2 hasilnya 35. Sehingga hasil akhirnya tinggal 20 ditambah 35 atau sama dengan 55. Nah, yang dicari adalah persen yang hadir. Berarti persentasenya 55 dibagi total keseluruhan yaitu 120 dikalikan 100%. Nah, ini kalau aku coret-coret, di sini nolnya bisa kita coret. Kemudian 12 dibagi 2 hasilnya 6, 10 dibagi 2 hasilnya adalah 5. Kemudian di sini 55 dikalikan dengan 5, berarti hasilnya adalah 275. 275 per 6%. Atau kalau kita hitung hasilnya adalah 45,8333. Kalau dibuletin nanti hasilnya adalah 46%. Berarti jawaban yang tepat dalam soal ini adalah yang do. Oke, next kita lanjutin ke soal berikutnya. Soal berikutnya di sini jika X sama dengan P kali 1 kali 1 dan Y sama dengan P ditambah 1 ditambah 1, maka hubungan P dan Q yang tepat. Oke, untuk X-nya, karena dia P kali 1 kali 1, berarti X itu sama dengan P. Nilainya tetap. Kalau Y-nya, di sini P plus 1 plus 1, berarti P plus 2. Nah, kalau seperti ini sudah jelas, berarti nilai Y lebih besar daripada X. Sehingga jawaban yang tepat adalah yang B. Oke, next kita ke soal berikutnya. Jika X rusuk sebuah kubus yang isinya 125 cm pangkat 3, dan Y sisi miring segitiga siku-siku yang panjang kedua sisinya
3 dan 4 cm. Maka hubungan X dan Y yang tepat adalah bla bla bla. Oke, dia bilang di sini rusuk sebuah kubus yang isinya adalah 125. Berarti dia ngomongin tentang volumenya. Untuk mencari volume dalam kubus sendiri, rumusnya adalah S pangkat 3. Di sini sama dengan 125. Berarti S-nya akar dari 125 atau hasilnya adalah 5. Karena 5 dipangkatin 3 hasilnya 125. Oke, berarti nilai X-nya sama dengan 5. Nah, kemudian untuk Y-nya, sisi lain dari segitiga siku-siku yang dua sisi lainnya adalah 3 dan 4. Nah, ini boleh menggunakan pasangan teorema Pitagoras atau triple Pitagoras 3, 4, 5. Nah, ini sudah pasti hasilnya 5. Sehingga Y-nya juga 5. Berarti hubungan yang tepat dalam soal ini adalah sama dengan. Sehingga yang C. Oke, next kita ke soal berikutnya. Jika X luar bujur sangkar yang panjang sisinya adalah 10 cm dan Y adalah luas lingkaran yang garis tengahnya adalah 10 cm, maka bla bla bla. Sepertinya ini bukan luar bujur sangkar ya, harusnya mungkin luas, mungkin tipe ya. Oke, kalau kita hitung berarti untuk mencari X-nya, X dari bujur sangkar rumusnya adalah sisi kuadrat. Sisinya 10 berarti di sini 10 kuadrat atau hasilnya sama dengan 100. Nah, untuk Y-nya adalah luas lingkaran. Luasnya lingkaran rumusnya adalah 22/7 atau 3,14 dikalikan R kuadrat. Nah, di sini dia bilang garis tengahnya itu 10. Kalau kita gambarin, garis tengah itu yang sebelah sini. Berarti dia sama dengan diameter. Jari-jarinya berarti setengahnya diameter, sehingga di sini 3,14 dikalikan 10/2 dikalikan 10/2. Atau kalau kita hitung, di sini hasilnya sama dengan 314 dibagi 4. 314 dibagi 4 hasilnya adalah 78,5. Nah, X-nya adalah 100, Y-nya adalah 78,5. Sehingga hubungan yang tepat adalah X lebih besar daripada Y. Jawabannya yang A. Oke, kita lanjutin ke soal berikutnya. Soal nomor 14. Jika P sama dengan 3, Q sama dengan 1, dan X, P atau 64, serta Y, PQ plus Q pangkat 3, maka bla bla bla. Untuk soal ini sepertinya ada tipe ya, harusnya bukan atau 64, tapi mungkin akar dari 64. Jadi kayak gini. Akar pangkat P dari 64, mungkin seperti itu. Oke, kita hitung aja, berarti di sini X-nya akar pangkat P dari 64. Berarti akar pangkat 3 dari 64. Berapa pangkat 3 yang hasilnya adalah 64? Maka hasilnya adalah 4. Karena 4 pangkat 3 itu 64. Nah, kemudian kita lanjutin ke Y-nya. Y adalah PQ ditambah Q pangkat 3. P-nya tadi 3, Q-nya tadi 1, ditambah Q-nya. Q-nya tadi 1 pangkat 3. 3 kali 1 berarti hasilnya sama dengan 3, ditambah 1. Atau sama dengan 4. Berarti di sini X sama dengan Y, sehingga jawaban yang tepat adalah yang A. Oke, next ke soal berikutnya, soal nomor 15. Jika Sumantri berjalan menempuh jarak 2,5 km dalam 6 menit, berapakah kecepatan rata-rata perjalanan Sumantri? Oke, di sini satuannya adalah kilometer per jam semuanya. Berarti 6 menit ini harus kita ubah menjadi bentuk jam. 6 menit itu akan sama dengan 6 per, nah karena 1 jam itu 60 menit, berarti ini 60. Nah, sehingga hasilnya kalau kita sederhanain, 6 dibagi 6, 1. 60 dibagi 6 hasilnya 10. Berarti 1 per 10 jam. Nah, untuk mencari kecepatan, V rumusnya adalah S per T. V itu kecepatan, S itu jarak, T itu waktu. S-nya yaitu 2 per 5 km. T-nya adalah 1 per 10 jam. Nah, berarti kita tinggal ngitung bentuk ini. 2 per 5 dibagi 1 per 10. Pembagian dalam pecahan berarti bisa kita ubah menjadi perkalian asalkan kita balik. Jadinya 2 per 5 dikali awalnya 1 per 10 berubah menjadi 10 per 1.
Di sini kita sederhanain 5 dibagi 5 1, 10 dibagi 5 hasilnya 2. Sehingga 2 dikali 2 yaitu 4 km per jam. Sehingga jawaban yang tepat dalam soal ini adalah yang A. Oke, kalau misalkan teman-teman ada yang dibingungin, silahkan jawab aja di kolom komentar dan mungkin nanti akan aku balas, oke? Kita ke soal berikutnya. Seorang mahasiswa telah menyelesaikan 124 SKS dengan indeks prestasi kumulatif 3,20. Semester ini dia mengambil 16 SKS. Berapa indeks prestasi yang harus dia capai semester ini agar indeks prestasi kumulatifnya sebesar 3,25? Oke, untuk soal ini silahkan teman-teman coba dulu sendiri dan nanti jawab di kolom komentar. Next part aku akan bahas soal ini lagi, oke?